Hai teman-teman Guepedia, ketemu lagi di acara Ketemu Penulis bersama saya Ahmad Mutakin yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan. Nah, untuk episode kali ini saya bakal ditemenin sama seorang penulis dari Guepedia yang naskahnya cukup atau bukunya cukup menarik untuk kita ulik atau kita bahas. Ya, langsung saja Mas Fahrudin Tanjung. Halo Mas, apa kabar? Ya, halo Mas. Halo, Alhamdulillah sih. Alhamdulillah Mas ya. Mas, sebelum kita Iya, ngobrol lebih lanjut nih, Mas Fahrudin bisa diperkenalkan ya Mas ke teman-teman Guepedia ini. Mas Fahrudin ini siapa sih? Oke, baik Mas. Terima kasih ya. Oke. Mas ya, nama saya Fardin Tanjung. Aslinya itu dari Medan ya, Oke. Medan, Sumatera Utara. Tapi sudah 4 tahun belakangan ini netep di Yogyakarta karena menyelesaikan studi S1 dan juga saya di jurusan bimbingan dan konseling Islam. Keseharian itu menjadi seorang trainer Mas, asosiasi trainer yang menaungi bidang public speaking, ilmu neurolinguistic programming, ilmu hipnosis, ilmu hipnotis, seperti itulah. Nah, tentang ilmu psikologi klasik yang memang itu yang saya bidangi pada saat ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sih ya seperti itu, dan karena masih menyelesaikan studi juga, ini masih mau menyelesaikan skripsi, sudah berjalan ya, doakan saja cepat selesai gitu Mas. Ya. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu Mas. Oke. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, berarti Masnya semester berapa nih Mas? Kalau boleh tahu. Akhir ya? 7 akhir, udah akhir. Masuk semester 8. Oke, berarti tinggal nyusun skripsi aja ya Mas ya, kesibukannya sekarang. Iya, tinggal nyusun skripsi sama ngajar itu aja sih. Jadi asosiasi trainer itu di IELTS Institute. Oke, sekarang ini Mas, sebelum pandemi ini kesibukannya ngapain Mas? Sebelum selama di Jogja? Oh iya, kalau saya tuh nulis Mas ya, itu nulis saya itu buat jadwal sendiri Mas. Kalau sebelum pandemi sering ngisi acara baca puisi Mas. Baca puisi di kancah nasional ya maupun di daerah sendiri, dan juga sering kumpul dengan komunitas-komunitas penulis yang ada di Jogja karena kita ada naungan sendiri. Kita sering kumpul dan kita memang buat target kita setiap minggu itu harus ada tulisan minimal 4 lembar, 3 lembar. Yang itu dari hasil pemikiran kita sendiri dan nanti kita presentasikan Mas di dalam komunitas kita itu sendiri. Juga tidak hanya itu saja, dalam keseharian juga banyak ikut organisasi sih Mas. Ya seperti organisasi-organisasi penulis nasional juga yang ada di Jakarta Pusat, di Taman Ismail Marzuki, di Hari Puisi Indonesia. Saya juga di sana, dan juga organisasi kampus ya seperti HMPS, HMJ, terus DEMA dan sebagainya gitulah. Oke, berarti Mas ini ya Mas sering aktif gitu di komunitas-komunitas penulis yang ada di Jogja, di daerah lokal gitu. Iya Mas, dan saya juga sebenarnya sih ya, tapi ini penulisnya seperti vakum. Sebenarnya itu saya punya komunitas penulis sendiri Mas. Jadi saya punya komunitas Pena Indonesia yang memang sempat vakum sih dalam waktu 6 bulan, 7 bulan ini karena saya masih sibuk skripsi, jadi tidak ada yang megang itu kan gitu. Jadi sempat vakum, dan banyak sih Mas kita kemarin untuk di terakhir member kita sampai 150 member, dan kita sudah ada 2 cabang di Kudus sama di Jogja. Oke, berarti untuk saat ini masih off berarti ya Mas ya? Karena masih juga sibuk skripsian. Masih off, dan juga banyak pengurus-pengurus yang lain juga kan pada satu angkatan kan, angkatan. Ada yang kuliah di ISI, ada yang kuliah di UNY. Nah, jadi pada sibuk skripsian nih. Nah, jadi sempat vakum nih untuk komunitas Pena Indonesia. Oke, menarik nih Mas. Ntar kita bahas lebih lanjut nih komunitas Masnya. Tapi untuk saat ini Mas, Masnya kenal sama Guepedia ini dari mana sih Mas? Boleh dikenalkan di sini teman-teman Guepedia? Oh iya. Awal kenal. Saya itu kenal Guepedia itu ada satu teman penulis
Dia asalnya dari Cirebon kalau tidak salah saya. Dia asal dari Cirebon tapi dia kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, saya tahu Guepedia itu dari beliau. Beliau terbitkan buku kan biasanya sih Mas, saya itu nerbitkannya di Gramet Mas. Ya. Di Gramet, terus di penerbit-penerbit yang memang itu punya pemerintah sendirilah gitu ya. Maksudnya punya instansi sendiri. Kan? Nah, ke situ kan gitu. Nah, tapi ini kok menarik nih Guepedia, covernya juga bagus gitu ya. Dan saya beli buku dia, wah bagus nih untuk bagian kertas-kertasnya, wah menarik sekali nih Guepedia. Nah akhirnya saya coba nih Mas masukkan naskah yang pertama. Naskah saya yang pertama itu I'll Come From The Story. Nah itu itu tentang bagaimana perjalanan hidup saya sampai di titik ini, kan gitu. Nah itu saya ulik sih di situ Mas. Nah itu yang pertama kali Mas perkenalnya dari Guepedia. Nah selanjutnya sekarang sering sekali masih ngirimkan naskah di Guepedia dan udah baiklah, baguslah gitu kerjasamanya. Dan banyak teman-teman itu yang malah sekarang itu beli buku di Guepedia sendiri. Sampai udah terjual sekitar 65 itu Mas, 65 buku. Nah seperti itu. Oke Mas, berarti kalau misalkan saya ambil kesimpulannya, Mas Fahrudin ini kenal Guepedia dari teman ke teman gitu ya Mas ya. Dari teman awalnya Mas beli buku teman Masnya, terus Mas tertarik nih sama Guepedia gitu. Nah itu tahun berapa benar. Mas? Tahun berapa Mas kalau boleh tahu? 2020 awal. Di 2020 awal. Februari. Februari. Okay. Nah itu Mas mulai bergabung apa gimana? Apa coba-coba aja mungkin? Waktu di Februari itu saya masih baca-baca apa sih Guepedia ini kan gitu. Saya baca-baca di internet, saya cari-cari, oh ternyata memang penerbit besar juga yang memang baru ada di 2018 Mas ya Guepedia ya. Sebenarnya udah lama Mas, cuman mungkin baru ke-expose di tahun segitu mungkin ya. Kita baru nge-expose ke sosial media ini gitu. Iya, nah di situ ngobrol, cari-cari tahu, diskusi tentang Guepedia. Nah akhirnya masukin satu naskah di bulan Maret. Di bulan Maret masukin naskah, loh kok bagus nih, kok langsung diterima. Dan memang pasarnya juga kan bisa membantu penulis sekali ya. Sangat membantu penulis-penulis awal mengeksplor lah, mengaktualisasi keilmuan penulisnya dan bisa dihargai dengan dijualkan kan gitu. Ya. Nah Mas, kalau misalkan awal mula nih Mas tertarik pada dunia kepenulisan kapan Mas? Awal-awal kayak misalkan kayaknya passion saya di sini deh, kayaknya saya pengen jadi penulis deh gitu. Kapan nih Mas? Oh iya, saya itu tertarik menulis sejak SMP Mas. Di 2014 sebenarnya. Jadi di 2014 saya itu suka menulis dan juga sering ikut lomba baca puisi karena basic saya puisi sama novel. Jadi sering di situ di 2014, 2015, 2016 saya sempat vakum karena tidak menemukan guru yang memang bisa mengaktualisasikan keilmuan saya. Okay. Nah, bangkit di 2017, di 2018 nulis, tapi belum berani nerbitkan nih Mas. Karena belum tahu nih mau kemana nerbitkannya dan masih menganggap tulisanku biasa aja sih gitu kan. Nah 2018 bulan September saya coba penerbit Gramet. Itu buku pertama Mas yang saya kumpulkan dari 2014 sampai 2018. Selama 4 tahun itu nulis baru berani untuk dicoba terbitkan deh di Gramet dan alhamdulillah memang terbit pada saat itu. Nah, diterbitlah tentang buku Sajak Bumi Pertiwi. Itulah buku pertamanya Mas. Nah, seperti Mas tadi Mas sempat mention nih Mas ini kalau misalkan nulis buku itu lebih ke genre novel ya Mas ya tadi. Nah, novel fiksi apa? Fiksi. Nah, Mas masih ingat gak sih Mas novel pertama Mas ini apa sih judulnya? Kalau misalkan Mas masih ingat gitu awal-awal banget. Oh iya, novel pertama ini yang saya baca atau yang saya tulis? Yang Mas tulis. Oke, yang saya tulis novel pertama itu Peluh Ini Negeri. Itu sempat diterbitkan Mas apa gimana? Gimana Mas? Itu sempat diterbitkan apa
apa Mas simpan saja nih naskahnya? Sampai sekarang saya belum berani terbitkan itu, Mas. Oke. Karena jujur ya Mas, untuk Peluh Negeri itu novel yang memang keluh kesah anak desa, Mas. Oke. Keluh kesah anak desa yang tidak pernah terdapat sentuhan dari pemerintah. Nah, itu. Jadi saya mau nerbitkan kayaknya masih takut-takut karena sekarang Mas ya, di zaman yang sekarang ini ya kritik aja sudah tidak boleh. Jadi saya sangat takut sekali, tapi memang itu novel yang memang sangat tradis, yang memang ceritanya itu dari saya dulu pelosok desa di Medan gitu ya, sangat pelosok sekali, sampai bisa di tanah keraton, tanah Yogyakarta. Bagaimana? Tidak ada sama sekali sentuhan dari pemerintah tadi. Nah, itulah dia. Sedikit tentang gambaran dari novel pertama Mas ini ya, yang berjudul Pelukis Negeri. Peluh ini. Oh, Peluh, sorry Mas. Peluh apa tuh? Oke. Peluh Negeri. Nah, Mas ini terinspirasi pas menulis novel pertama Mas ini Mas terinspirasi dari siapa Mas? Atau mungkin dari true story-nya Mas tersendiri? Oke, saya terinspirasi dan sampai sekarang tokoh yang memang saya sangat kagumin itu ada 2 Mas. Apa? Mas tahu si anak singkong, Khairul Tanjung? Ya, tahu. Saya itu sama beliau itu satu kabupaten, Mas. Oke. Satu daerah. Satu marga Jadi juga, Mas? Memang, Tanjung mana? Juga kan? Satu marga juga, Tanjung juga bagaimana? Satu marga tapi satu daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kalau Mas pernah baca bukunya, Tapanuli Selatan, di situ sangat menginspirasi bagi saya. Dia itu seorang anak petani yang memang tidak punya apa-apa, Mas, pada saat itu. Tapi memang semangatnya beliau untuk belajar sampai sekarang menjadi seorang luar biasa. Dan salah satu stasiun TV kan punya beliau juga. Iya. Dan beliau itu Mas menyelesaikan jurusan atau kuliah dokternya itu tanpa biaya dari orang tua, Mas. Dan yang kedua, Syafi'i Effendi, pernah kenal? Syafi'i Effendi, kita pernah dengar ya Mas? Yang menulis buku tentang dunia itu adalah uang. Oke. Itu singkat tentang dunia. Nah, di situ saya juga terinspirasi. Beliau dari Medan juga, Mas. Beliau dari kota Medannya sendiri. Nah, 2 tokoh ini sih, Mas, yang sangat menginspirasi untuk saya menulis. Oke, tapi Mas ada nggak sih Mas dorongan dari keluarga nih yang membuat Mas menjadi seorang penulis? Atau mungkin dari teman-teman Mas? Kalau keluarga sih enggak ya, karena keluarga itu latar belakangnya pendidikannya rendah juga, kan gitu. Yang paling menyupport itu guru SMA saya, Mas. Kalau nanti ditayangkan, nama gurunya itu Umi Rosati Kaban, Mas. Boleh. Nah, halo, itu. Umi. Nah, ntar guru Mas nonton nih. Gimana, Mas? Ntar guru Mas nonton nih. Bangga. Iya. Nanti kita share ya ke gurunya itu. Sangat luar biasa itu, Mas. Beliau adalah inspirasi saya untuk menulis. Oke, itu benar-benar support Masnya nih, kayak misalkan ayo Mas Fahrudin gini ya, kamu bisa gitu apa gimana Mas? Atau mungkin support secara internal? Beliau sangat support seperti itu dan beliaulah yang selalu mengkoreksi tulisan saya, Mas. Okay. Jadi ketika saya tulis, nih coba koreksikan ini. Nah, akhirnya dikoreksi, dikasih masukan. Ini kata-katanya bagus di sini nih. Ini kata-katanya bagus di sini nih. Nah, seperti itu, Mas. Oke, berarti guru Mas Fahrudin ini sebagai mentor juga ya, Mas? Pas di saat Mas lagi mungkin lagi burn out, lagi pusing mau nulis apa. Nah, Mas Fahrudin bisa konsultasi ke guru Mas ini apa gimana? Iya, saya selalu konsultasi ke beliau itu. Tanya, Mi, kalau udah satu session ini apa lagi ya yang harus kita tuliskan? Nah, diajarin beliau. Nah, pada saat itu memang terinspirasi dari beliau. Oke, berarti guru yang sangat-sangat memotivasi Mas Fahrudin pada saat masa SMA berarti ya, Mas? Iya, SMA. Disitulah memang mulai semangat lagi Mas nulis dan lain sebagainya sampai sekarang, sampai titik ini. Oke, Mas Fahrudin, Mas Fahrudin ini kan buku yang sudah diterbitkan sudah ada 5. Cuman dari yang kelima ini ya Mas, apa namanya? Collab ya Mas. Yang pertama yang berjudul Cahaya Gelap bersama Alma Malik Dewantara dan buku
buku Ajaran Bulu Tangkis bersama Eskar Tendinatara dan Coach the Sky bersama Okti Septiani. Iya, Nah, jadi kita collab. Jadi itu gimana Mas, teman Mas atau gimana? Temen, kalau itu temen. Teman kampus Mas? Temen kampus. Kalau yang satunya Mas Alma Malik Dewantara, beliau itu anak tunanetra Mas. Dia tidak bisa melihat tapi bisa menulis. Dengan tulisannya sangat bagus sekali, Cahaya Gelap itu. Nah disitulah saya dampingin Mas. Itu yang Mas, pertama. Kenal dari mana Mas? Kampus, dia satu prodi dengan saya. Jadi orang tunanetra yang memang semangat nulisnya bagus, jadi saya semangat Mas untuk mendampinginya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Okti Septiani, itu teman kampus juga. Beliau sangat luar biasa, tapi bukan tidak pernah sih ya, sangat kesulitan untuk mencari partner dalam menulisnya. Akhirnya saya temanin dan coba kita terbitkan ke sini. Nah, untuk yang Bapak Eskar tadi itu mentor saya juga Mas, mentor dalam hal public speaking. Dan memang saya juga suka bulu tangkis Mas pada dasarnya. Bulu tangkis, ayo Pak kita terbitkan ini, coba kita masukkan di Guepedia. Nah seperti itu. Berarti Alma Malik Dewantara ini tadi Mas mention teman Mas yang satu prodi. Nah tapi ini cukup menarik sih Mas, seorang tunanetra yang bisa gitu menulis kan. Nah Mas ini berarti ngebimbing gitu, berarti nggak nge-mentorin si Mas Alma Malik Dewantara ini apa gimana Mas? Kalau saya itu sih nggak mentoring secara merutin ya, nggak secara rutin, tapi kalau dia memang butuh masukan dari tulisan saya dampingin. Dan ketika dia memang merasa capek off dengan tulisannya, saya coba semangatin Mas, saya coba sampaikan, ini harus seperti ini harus seperti ini. Jadi kamu tuh harus semangat, nah gitu. Tapi yang saya memang luar biasa kagumnya itu Mas, beliau tuh sama sekali tidak bisa melihat Mas, tapi kata-kata dan juga penempatan diksinya itu sangat bagus sekali untuk di Cahaya Gelap itu. Nah Mas, apa motivasi Mas nih buat bukan menolong apa ya berarti mengajak teman Mas ini buat diterbitkan gitu ke penerbit? Motivasi saya gini Mas, kalau saya bisa sukses, kalau saya bisa menulis, kenapa teman-teman saya tidak bisa? Nah, sedikit cerita, saya itu sebenarnya anak korban bullying Mas. Ini ya untuk teman-teman yang lain ya, korban bullying dari teman-teman sekelas waktu di MTS, waktu di SMA, korban bullying seperti itu. Nah jadi saya menganggap ketika orang lain sibuk membuli kita, bagaimana kita bisa membantu orang untuk bisa jadi orang luar biasa. Nah itulah motivasi saya Mas. Oke nggak apa-apa Anda bully saya, oke nggak apa-apa Anda ceritain saya, oke nggak apa-apa Anda jadikan saya, tapi coba deh Anda lihat apa yang akan terjadi 5 tahun, 6 tahun ke depan dari kehidupan saya. Nah disitulah Mas motivasi saya. Kalau saya dibully saya akan balas dengan kebaikan, saya coba bantu dianya. Nah temulah teman-teman yang suka nulis seperti ini Mas. Oke kalian punya semangat nulis, ayo kita sama-sama sukses, ayo kita sama-sama sebagai penulis. Nah saya coba terbitkan lah itu Mas. Itu sih dorongan yang paling terkuat Mas. Oke, menarik nih Mas. Nah untuk bukunya sendiri nih Mas, ini tentang apa sih isinya? Tentang berjudul Cahaya Gelap ini Mas? Oke, untuk Cahaya Gelap itu Mas, itu buku yang memang pada dasarnya menceritakan ketika seorang Alma tadi itu kecelakaan Mas. Sampai kedua matanya itu dan indera penciumannya tidak bisa digunakan sampai saat ini. Jadi ketika dia kecelakaan di salah satu daerah namanya Dieng, pernah ke Dieng? Mungkin belum. Nah, di salah satu Dieng, nah di situ beliau kecelakaan di kelas 2 SMA. Oke, berarti bukan dari lahir ya Mas ya tunanetranya? Emang bukan Mas, Oke. Emang kecelakaan. Karena beliau ini kan suka daki Mas. Beliau suka main gunung lah gitu. Ya. Dan ketika jalan itu di jam 2 pagi, beliau tuh kecelakaan nabrak trotoar Mas. Nabrak trotoar sehingga mata beliau itu dan indera penciuman beliau itu, khususnya mata ya, selama 1 bulan, nggak lebih Mas, hampir 2 bulan lebih tidak keluar dari rumah sakit. Itulah tadi
dari yang memang dia bisa melihat cahaya sampai kepada hal yang gelap dan sampai sekarang gelap. Itu sangat memotivasi, Mas. Benar-benar sangat motivasi bukunya. Jadi memang semangatnya beliau itu nggak pernah luntur gitu, Mas. Walaupun beliau itu pada dasarnya kelahiran tahun 95, Mas. Tahun 95 dari angkatan kita sangat jauh dari 2018. 2018 kan biasanya tuh di umuran 20, 21 ya, angkatan 2018 itu. Nah, kalau beliau ini sudah hampir 24-an, 25-an gitu. Udah memang jauh sekali dengan kita, tapi semangatnya beliau itu luar biasa. Dari ketika kecelakaan itu benar-benar drop dan dia tidak menyangka kalau dia bisa hidup lagi, Mas. Nah, di dalam buku itu ada itu, Mas, kisah-kisahnya. Oke, berarti kurang lebih perjalanan dari si penulisnya ini ya, Mas ya? Iya, penulisnya itu yang coba kita bantu, saya perbaiki. Nah, akhirnya kolaborasinya di situ. Oke, menarik nih, Mas. Nah, jadi kekurangan ini bukan menjadi sebuah halangan ya, Mas, untuk kita tetap berkarya gitu ya? Iya, benar. Oke. Kita bakal masuk nih, Mas, ke segmen kita ulik ini sebuah buku dari Mas. Dari kelima buku Mas ini yang paling saya menarik, yang pengen saya ulik yaitu yang berjudul tentang NLP for Counseling. Soalnya ini buku yang Mas tulis sendiri kan? Ada dua nih yang tulis, Outcome from the Story dan NLP for Counseling. Kita bakal bahas yang NLP for Counseling dulu nih, Mas. Oke. Nah, Mas boleh diceritakan sih, Mas, isi bukunya itu tentang apaan sih? Tentang Oke. Ya. Untuk NLP for Counseling itu kan karena saya seorang trainer dari NLP, Mas. NLP for Counseling itu adalah ilmu ya. Ilmu neuro. Ilmu gimana, Mas? Mas, sebelumnya nih, Mas boleh dijelasin nih NLP ini apa, Mas, ke teman-teman penulis Wikipedia yang sebelumnya kurang paham juga nih arti NLP ini apa? Oke, untuk arti NLP itu sendiri, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming, Mas. Jadi memprogram saraf manusia dan juga bahasanya manusia yang mana itu langsung terdeteksi oleh pikiran kita. Oke, contohnya gini. Ketika Masnya mengatakan saya tidak bisa. Akhirnya apa? Diri kita itu benar-benar tidak bisa. Itu dihasilkan dari mana? Dari apa yang kita ucapkan. Neuro kita, saraf kita ini merekam. Linguistik kita berbicara, saraf kita ini merekam, sehingga itulah yang akan menjadi pemrograman untuk diri kita. Oke, berarti kayak sugesti ya, Mas? Ya, sugesti. Okay. Nah, jadi NLP for Counseling itu ilmu Neuro Linguistic Programming ini yang ditujukan untuk proses konseling, Mas. Okay. Untuk proses penyelesaian masalah ya dengan gunakan ilmu NLP. Nah, jadi di dalam ilmu NLP itu banyak sekali, Mas, teknik-teknik yang memang itu bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang, cara bertindak seseorang, sehingga dia akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke, berarti buku ini berisi tentang Neuro Linguistic Programming atau for Counseling. Nah, Mas ini pas nulis buku ini kapan nih, Mas? Saya nulis buku itu di 2020 akhir, Mas. Di bulan September. Okay. Di 2020 akhir bulan September saya tulis buku itu dan saya baru berani terbitkan itu di 2021. Oke, Mas, saya ada pertanyaan ini, mungkin pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan nggak penting, cuman saya kepo juga. Ini sama nggak sih, Mas, konselingnya itu dengan guru-guru yang ada di sekolah gitu, guru-guru BK? Sama, Mas. Oh, sama, oke. Sama. Jelasin nggak, Mas? Itu memang ranah kita ke sekolah, ranah kita ke sosial. Jadi kalau ada misalnya guru BK yang misalnya masih dianggap itu kejam, jahat. Oke. Halo, Mas. Keluar ya? Halo? Oke. Aman. Gimana, Mas, tadi, Mas? Nah, sekarang kan banyak sih, Mas, ya. Orang-orang nganggap konseling itu menyeramkan. Iya, sangat menakutkan.
Nah, saya sendiri yang orang konseling, orang-orang memang bimbingan konseling itu menepis itu, Mas. Jadi konseling itu enak loh. Konseling itu bisa menyelesaikan permasalahan kita loh. Apalagi saya kolaborasikan dengan ilmu NLP, ilmu sugesti. Nah, itu sangat luar biasa sekali, Mas. Saya sama, Mas. Kita memang larinya ke sekolah, ke sosial. Oke, berarti NLP dengan konseling ini dua hal yang berbeda, Mas. Apa gimana? Apa cuma gimana? Itu dua hal yang berbeda, Mas. Jadi ilmu konseling itu sendiri, ilmu NLP itu sendiri. Jadi ilmu NLP itu ilmu neuro-linguistic programming, ya. Sedangkan ilmu konseling itu ilmu penyelesaian permasalahan, membantu menyelesaikan permasalahan. Beda. Jadi di dalam ilmu konseling ada tekniknya sendiri, di dalam NLP ada tekniknya sendiri. Nah, disinilah saya hadir, Mas, mengkolaborasikan peran besar ini, terutamanya dari keilmuan NLP. Bagaimana ilmu NLP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang di dalam dunia konseling. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih kayak psikiater bukan sih, Mas? Kayak psikiater gitu. Kalau dibilang psikiater kita beda, Mas. Karena psikiater yang mengeluarkan obat. Obat-obat mental dan sebagainya, itu psikiaternya untuk menyelesaikan itu. Kalau kita enggak, kalau kita itu lebih tepatnya seperti orang psikolog. Kita tidak bisa mengeluarkan obat, tapi kita bisa membantu dengan apa? Tadi dengan sugesti. Oke. Nah, seperti itu. Oke, berarti misalnya kalau misalkan saya punya masalah, nih saya pengen konsultasi ke Mas Farudin gitu. Ya. Oke, menarik sih Mas ini. Nah, motivasi Mas sih, Mas menulis buku NLP for Counseling ini apa, Mas? Yang membuat saya itu sangat mendukung sekali menulis itu tadi, Mas, yang pertama, saya mau menghilangkan pemikiran-pemikiran orang yang mengatakan, ilmu konseling itu, orang-orang konseling ini polisinya sekolah, menentukan di sekolah. Bawa gunting gitu ya. Jadi, ayo dong ke konseling. Ayo dong kita mari melakukan proses konseling. Enak loh konseling itu. Apalagi dicampur dengan ilmu NLP. Wah, sangat enak sekali. Kalau makanan itu seperti daging ayam tuh, Mas, ditambah sayur dan ubi tumbuk itu khas Medan. Wah, enak sekali itu, Mas. Nah, jadi memang sangat bagus. Dan memang dengan pendekatan-pendekatan humanistik, dengan pendekatan-pendekatan personal, yang memang ini membuat orang itu tidak takut. Nah, dalam NLP itu pakai teknik itu, Mas. Oke, nah, Mas, menurut pandangan Mas, seberapa penting sih, Mas, ilmu konseling ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Oke, kalau kita bilang seberapa penting, dalam hidup saya sangat penting, Mas. Karena setiap manusia, setiap harinya manusia ini beraktivitas pasti punya masalah. Oke. Pasti punya masalah, itu bisa kita tetapkan. Kenapa? Kita ngobrol aja sama orang, kalau orang yang tidak satu frekuensi dengan kita slack, kita marah, kan gitu kan? Ya. Nah, jadi konseling ini sangat penting untuk manusia ketika manusia itu punya beban masalah. Ingat, beban masalah itu tidak boleh dan jangan pernah kita pendam. Nah, orang kan kadang bingung mau cerita kemana, mau ngobrol ke siapa, datang aja ke konselor-konselor, lakukan aja proses konseling. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya masalah, kita nggak merasa sendiri. Jadi yang untuk orang-orang jomblo, wajib tahu ilmu konseling. Jadi kalau dia nggak ada pacar nih, udah cerita aja sama orang-orang konseling. Nanti ditemenin tuh sampai selesai permasalahannya. Sangat penting. Oke, Mas, saya mau nanya lagi nih, selama Mas menjadi trainer nih, pernah nggak sih Mas menangani sebuah atau menangani klien yang mungkin permasalahannya aneh gitu, Mas, yang membuat Mas lucu gitu? Banyak, Mas. Banyak. Kalau dibilang itu sekali. Contohnya seperti ini, orang yang fobia, dia fobia sama balon. Balon, oke. Kalau kita lihat, apa sih bahayanya balon? Kan gitu. Ya. Tapi untuk orang-orang yang memiliki permasalahan itu sangat menakutkan.
Ya udah, kita bantu menyelesaikan, kita bantu melakukan proses konseling, kita berikan sugesti. Balon itu tidak jadi masalah, kan gitu. Itu yang pertama, kalau orang tidak takut dengan balon. Yang kedua, ada Mas, orang itu, yang ini saya dapat klien cewek di 2019, cewek takut sama cowok. Gimana ceritanya? Oke. Cowok. Karena apa? Karena dia sering disakiti dan punya permasalahan sebelumnya. Nah, di situ jadi disitulah proses konseling, proses NLP, proses hipnotis yang saya berikan. Karena sangat kasihan sekali, Mas. Seharusnya dia mendapatkan haknya, hak dirinya sebagai seorang cewek mendapatkan seorang cowok. Ini dia merasa takut. Ini yang sangat kasihan. Nah, disitulah kita bantu. Dan yang terakhir, Mas, saya dapatkan klien itu yang memang dianya itu memiliki permasalahan, itu menganggap orang lain itu semua buruk. Misalnya menganggap Masnya selalu berpikiran negatif, menganggap orang ini negatif. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini tidak punya teman sendiri, dia sendirian hidupnya. Nah, akhirnya dia datanglah sama saya pada saat itu di 2020 awal, sebelum masa pandemi, Mas ya. Saya punya klinik sendiri di Yogyakarta, klinik konseling sendiri. Jadi selama pandemi ini kita benar-benar tutup, kita lakukan online karena sangat mengganggu, Mas ya, dan saya ini tidak berani. Nah, di situ saya lakukan. Nah, orang yang memiliki pemikiran-pemikiran negatif itu banyak yang datang. Oke, berarti sumbernya itu dari traumatik ya, Mas, kebanyakan? Iya, semuanya dari traumatik, semuanya dari masa lalu. Nah, jadi ketika ada masa lalu yang sangat mengganggu, disitulah hadirnya ilmu NLP, memprogram kembali sarafnya, memprogram kembali ingatannya. Bagaimana? Kayaknya manusia sendiri kan nih program. Nah, itu yang hadir dari ilmu NLP, Mas. Bantu memprogram. Kalau mungkin merestart ya, Mas, merestart sistem otak kayak sistem neuro. Ya. Menginstal baru. Saraf. Oke. Siap. Oke, Mas, untuk prosesnya mungkin berapa lama, Mas? Proses Mas menyembuhkan si klien Mas ini cukup lama apa mungkin sebentar? 6 kali pertemuan. Setiap sesinya itu 1 jam. Iya. Oke. 6 kali pertemuan dan setiap itu 1 jam. Jadi diselesaikan, tidak harus selesai 1 hari, tapi 6 kali ketemuan ke depan. Jadi 1 hari kita selesaikan dulu, kita cari tahu dulu masalahnya. Di hari kedua kita diagnosa secara terperinci permasalahannya. Yang ketiga kita prognosa, kita tentukan oh ini sudah nemukan. Baru kita tentukan tekniknya. Di pertemuan yang keempat, kelima, keenam ini baru proses penyelesaian, Mas. Oke. Berarti ada proses-prosesnya, Mas. Yang pertama untuk mungkin kita cari tahu dulu nih permasalahannya apa, terus yang kedua mungkin diagnosanya apa, yang terakhir penyembuhannya atau healingnya gitu ya, Mas. Nice, benar sekali, Mas. Seperti itu. Dari ketiga proses tersebut yang paling menurut Mas sulit, yang mana sih, Mas? Yang paling benar-benar susah gitu, Mas? Di bagian diagnosa, Mas. Di bagian kita menentukan mana. Terkadang kan orang datang ke konseling kita ini belum benar-benar cerita, Mas. Dia masih menutup-nutupi yang kita anggap ini masalahnya, padahal ini bukan masalahnya. Nah, gimana kita bisa mengulik sampai benar-benar tahu ini masalahnya? Nah, di situ kita coba ulik. Nah, disitulah paling susah, Mas. Di bagian diagnosa, kita menentukan permasalahan intinya. Contohnya gini, Masnya nih punya masalah. Padahal Masnya ini punya masalah jatuh cinta sama cewek. Tapi Mas lain, misalnya masalah sama temen, masalah sama keluarga, padahal nggak ada masalah dengan keluarga itu. Mas hanya masalah sama si cewek ini. Tapi Mas nggak mau cerita, belum mau terbuka. Disitulah cara kita, Mas. Oke, menarik nih, Mas. Berarti sepenting itu ya, Mas, NLP for counseling ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya cerita, ada baiknya untuk ceritakan ke ahlinya, mungkin ya, ke
ke trainer kayak Masnya gini. Nah, Mas, selanjutnya ada buku Mas yang berjudul Mas. Nah, yang berjudul I'll Come From The Story. Nah, tadi Mas mention juga ini tentang cerita Masnya nih dari anak daerah yang bisa menetap di sebuah kota Jogja atau kota keraton. Nah, Mas boleh diceritakan sih Mas isi buku tentang apa Mas? Oke. Spesifiknya? Secara umum buku itu benar-benar menceritakan bagaimana perjalanan saya bisa kuliah di Yogyakarta. Saya itu Mas dari keluarga yang memang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Nah, dalam artian ya udah anak desa bisa kuliah jauh. Anak desa yang hanya seorang petani dan seorang penjual sembako, bisakah kuliah di Yogyakarta? Ini yang saya tantang dalam buku itu, Mas. Oke. Orang yang ada di sekelilingan saya pada saat itu, terutama tetangga masyarakat yang ada di sana, ini mengkucilkan, Mas. Oke. Gak ada untungnya kamu kuliah di sana itu. Gak ada manfaatnya kamu kuliah di Yogyakarta itu. Nah, di situ saya menceritakan. Untuk apa saya menceritakan itu pada dasarnya? Saya ingin, Mas, membuka mata-mata anak-anak kota, khususnya di kota-kota besar, bahwasannya anak desa itu butuh yang namanya pendidikan. Maka dengan hal itu, kita yang berada di kota, kita yang berada di lingkungan penuh dengan pendidikan, marilah sama-sama kita manfaatkan itu. Nah, disitulah Mas, menjadi salah satu bentuk pemikiran. Hidup itu harus berubah. Jangan hidup itu stagnan. Yang saya katakan tadi, saya korban bullying, dalam buku itu juga ada. Saya korban bullying. Saya korban yang sangat dicaci, dimaki. Dulu wajah saya jelek, Mas. Ya di sini pun walaupun sekarang masih jelek ya, mungkin ya. Ya Mas ganteng, Mas. Jelek sekali gitu ya. Sampai itu, Mas, jujur saja, Mas, sampai keluarga sendiri aja mengejek dan menjelekkan. Ini kalau ada orang-orang yang korban bullying, baca buku itu. Jadi ketika dibully, saya mengatakan saya sempat, Mas, di 2016 yang saya bilang saya vakum tadi. Saya sempat ingin bunuh diri, Mas. Aku hidup kok nggak pernah dihargai ya. Aku berbuat baik kok nggak pernah dikasih feedback ya. Apa yang salah? Apa salah dari wajahku? Apa salah dari Sang Pencipta? Nah, di situ, Mas, yang membangkitkan semangat. Hadirlah buku itu, Mas, menjadi salah satu bentuk pemikiran bahwasannya orang yang dibully, orang yang dicaci, orang yang dimaki, ya, ini belum tentu jelek. Bisa jadi kita yang memaki, kita yang mencaci, kita jauh lebih jelek, kita jauh lebih buruk. Nah, di dalam buku itu ada pesan seperti ini, Mas. Kalau kalian mau jadi orang lebih baik, mulailah sekarang, jangan nunggu hari esok. Dan juga kalau kalian mau merubah hidup kalian, ya, ubahlah dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk orang-orang yang dibully, pesan dari buku itu, jangan pernah menyerah ketika kalian dibully. Jangan pernah jatuh air mata ketika kalian dibully. Kalian harus tunjukkan, saya yang kalian bully, saya yang kalian caci, saya yang kalian maki, saya jauh lebih baik daripada kalian. Terbukti, Mas, sampai sekarang. Saya, Mas, dari angkatan SMP, SMA, saya jauh 3 langkah ke depan daripada mereka. Saya jujur, Mas, dalam buku itu juga ada cerita seperti ini. Saya manusia yang dilahirkan dari orang yang sederhana. Pasti saya berkuliah, bagaimana saya bisa mendapatkan uang dan bagaimana saya bisa menghidupi saya sendiri.
Nah, di dalam buku itu ada ceritanya. Saya tidak sakit-sakitan lah, dari mulai makan, tempat tinggal. Saya selama 1,5 tahun Mas, kuliah itu tinggalnya di masjid Mas. Dan dapat makan dari warga masjid Mas. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi ya, dalam buku itu menegaskan, kalau kalian mau sukses, jangan tunggu orang lain yang berbaik dengan kalian, tapi cobalah kalian yang berbaik untuk orang lain. Seperti itu. Oke, berarti intinya proses itu tidak mengecewakan ya Mas ya? Nah, iya, proses tidak mengecewakan. Semua proses itu pasti ada hasilnya. Tapi ingat, proses itu tidak ada yang instan. Mie instan saja butuh proses. Masak air dulu, celupkan dulu, buat dulu bumbunya, baru bisa jadi mie instan. Kalau hidup kalian mau instan, ya udah, bungkus kain kapan, masukkan ke dalam liang lahat. Beneran, bener. Sering itu ketika seorang itu mengatakan, ada yang instan nggak? Ada yang mudah nggak? Gimana hidup mau mudah, sedangkan kalian tidak mau berjuang dulu kan gitu. Oke. Berarti ya Mas ya, kalau misalkan tadi saya tarik benang merahnya nih, impact dari dari bullying ini besar ya Mas ke depannya buat seorang yang kena bullying ini? Sangat besar Mas, bukan impact yang positif saja. Impact yang negatif juga besar Mas. Saya pernah, ini saya cerita. Kenapa ini yang untuk impact negatif ya? Tadi saya sudah cerita tentang impact positifnya. Ya. Impact negatifnya, ini saya bukan teman, bukan apa, tapi kita sama-sama ada dulu di 2017 grup bullying. Orang-orang yang bully itu satu kumpul Mas. Dan ada teman kita dalam satu grup itu, ketika dia terus dibully, dia menjadi orang sekarang kena penyakit skizofrenia, parah, mudah, kalau kita bilang itu mudah tersulut api lah perasaannya. Dan juga orang itu sekarang Mas, tidak mau bergaul dengan siapapun Mas. Mengurung diri. Ya, sangat luar biasa itu Mas. Sangat luar biasa kasihannya. Maka kalian yang suka membuli, yuk stop bullying. Baca buku I'll Come From The Story. Kalian harus jadi lebih baik. Nah, berarti ini buat kalian yang recommended yang buat korban bullying, kalian harus baca I'll Come From The Story dari buku Mas Fakhrudin Tanjung ini. Iya, benar. Oke. Mas Fakhrudin, mungkin Mas ada ini nggak sih kayak pesan-kesan gitu buat para korban bullying atau mungkin buat para pelaku bullying tersebut? Oke. Iya Mas, ini khusus yang pelaku ya. Yang pelaku gini. Ketika kalian membuli orang, ketika kalian menyakiti satu titik saja perasaan orang, ingat, kalian pasti akan terasa sakit sekali dalam waktu terdekat. Kan akan merasakan apa yang dirasakan orang itu. Ketika kalian teruskan ini, kalian pelihara prinsip-prinsip korban bullying ini, orang-orang yang kalian bully ini, hidup kalian tidak akan pernah sukses, teman-teman. Kenapa saya mengatakan ini? Terbukti Mas, kalau orang yang suka membuli itu, terbukti. Maka dengan hal itu, janganlah membuli lagi. Stop yang namanya membuli, mengejek-ngejek. Walaupun ngejeknya biasa. Kamu jelek. Orang tua kamu miskin. Orang tua kamu ini. Walaupun hal yang seperti itu, hal yang sepele, jangan kita ucapkan. Dan untuk orang-orang yang sudah dibully, yuk semangat. Mari bangkit. Hidup masih panjang bro. Jalan kesuksesan masih luas bro. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba lagi. Nanti kalau ada yang ingin konsultasi ataupun apa, hubungin saya 0823 6705 6226. Boleh. Chat lain sebagainya saya terima. Karena saya memang visi yang memang menyelesaikan permasalahan mental. Saya kasihan Mas. Ada anak udah masih kecil udah dibully, padahal orang tuanya udah cerai nih. Dia udah kering. Mana sakitnya mentalnya? Itu yang harus kita pikirkan. Dan untuk para penulis, jangan takut untuk menerbitkan buku. Terbitkan, salah, benar, urusan
10. Urusan nomor 10. Yang penting mau dan teruslah kita berkata positif, teruslah kita berpikiran positif, sehingga apa? Sehingga diri kita distimulus bahwasannya kita itu orang hebat. Nah, seperti itu Mas. Oke, menarik sih Mas, ini sangat-sangat memotivasi dan sangat-sangat menginspirasi juga Mas. Mas Fakhrudin yang berawal dari seorang korban bullying dan sekarang bisa bangkit untuk menjadi seorang Mas Fakhrudin yang di titik versi sekarang gitu kan, yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, semoga dari teman-teman gue PD ini bisa mengambil sisi positifnya dari Mas Fakhrudin yang berawal mungkin yang awalnya dibully karena ini itu, cuman Mas Fakhrudin nggak apa ya, ibaratnya nggak merasa kesepian, tidak merasa apa ya, kesendirian gitu, dan bisa membangkitkan semua yang ada di Mas Fakhrudin gitu. Nah Mas, mungkin terakhir dari saya nih, Mas ada nggak sih pesan-pesan atau apa ya ibaratnya tips buat para penulis di seluruh Indonesia atau mungkin khususnya buat teman-teman Guepedia? Oke, untuk para penulis baik di Guepedia maupun semua teman-teman yang ada di Indonesia, kalian gak usah takut untuk memulai menulis. Tulis saja apa yang kalian pikirkan, tulis saja apa yang kalian rasakan. Kalian gak usah takut salah benar diksinya. Urusan itu nanti. Yang penting tulis, yang kedua resapi, dan yang ketiga nikmati. Itu konsep saya. Oke. Tulis, resapi, nikmati. Ketika kita sudah tulis, pasti kita mampu untuk meresapi kata-kata yang dalam, baru kita nikmati hasil dari tulisan kita. Itulah hidup. Dan itulah untuk para penulis. Jangan takut salah. Salah urusan nanti. Benar urusan nanti. Yang penting berani saja. Nah, seperti itu Mas, kira-kira. Oke, berarti tulis, resapi, dan nikmati ya Mas, tips dari Mas Fakhrudin ini. Iya, betul sekali Mas. Oke, Mas Fakhrudin, thank you banget nih. Kita udah ngobrol selama 30 menit atau lebih kali ya Mas. Saya mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan juga insight baru dari Mas Fakhrudin, dan semoga ilmu-ilmu yang Mas Fakhrudin sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman Guepedia, khususnya bagi saya juga Mas. Nah, buat teman-teman Guepedia jangan lupa follow IG Guepedia di Guepedia Penerbitan _ dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Guepedia di guepedia.com. Nah, mungkin ada akun sosial Mas Fakhrudin yang pengen dipromosikan Mas? Oh iya, mungkin bisa di saya di Fahrul 4383. Oke. Itu IG saya, dan juga mungkin akun untuk menyelesaikan permasalahan namanya Aktualisasi Consulting. Chat aja adminnya, kita akan balas dan kita bantu. Gratis menyelesaikan permasalahan teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman Guepedia yang mungkin ada punya permasalahan tersendiri, boleh konseling ya Mas ke Mas Fakhrudin. Tadi sudah dicantumkan juga kontaknya. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, ntar saya taruh di deskripsi ya Mas. Oke, baik Mas. Siap. Oke, Mas Fakhrudin, thank you banget sekali lagi. Mudah-mudahan cepat beres skripsinya. Ditunggu naskah-naskahnya selanjutnya atau karya-karya Mas Fakhrudin selanjutnya. Oke Mas, sampai jumpa di lain waktu. Oke, sampai jumpa. Selamat siang Mas. Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Guepedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Guepedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Guepedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Guepedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Guepedia dan jadilah penulis sukses bersama Guepedia.